Bentar, Dip. Ada yang mau dipercoba bentar. Matiin suaranya ke atas. Connection. Halo, bagaimana Vivo? Halo, halo Papa. Salam Bu Gembala. Salam Papa. Salam Bu Gembala. Gimana? Malam. Selamat malam. Halo sis Popo. Mbak Yati nggak ikut sis. Oh udah pulang. Udah pulang. Itu kan jam Oh 5 alah. sore. Oke. Ya, shalom semuanya. Halo Bu Halo. Gembala. Shalom Bapak Ibu Malam. Gembala, Halo Pak. shalom semuanya. Malam semuanya. Kelihatan gambar nggak, Bu? Kelihatan Pak. Kelihatan. Bentar ya. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah pemuritan sehati 26 Juli 2024 GBRT Kudus. Matius 28 ayat 19-20 sebagai ayat pemuritan. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan Yesus. Ibadah ini dikuduskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Raja semesta. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita angkat pujian, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya,
Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Haleluya, Rabaya standar, Rabaya standar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Biar kami jalan serta Tuhan Yesus, biar kami diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
setiap hari dalam serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami diberi kesempatan untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus menggenapi firman-Mu, yaitu menjadikan segala bangsa murid-Mu Tuhan. Malam hari ini kami juga akan membaca firman-Mu untuk sebagian bacaan hari ini, yaitu dari Matius 15 ayat 1 sampai 20 yang akan dibaca oleh Ibu Gembala. Biarlah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi menjadi pelajaran bagi kami bahwa kami mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dibuka. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Perintah Allah dan adat Yahudi, istiadat. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Udah baca. Ya di situ pakai Alkitab. Ya kita pakai Alkitab masing-masing atau di sini kelihatan sih. Ya udah deh. Ada nggak? Berapa? Matius. Matius 15. Ayat. Nah, udah ada nggak sih? Matius 15. Di Zoom-nya ada nggak? Ibu kami. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Tuhan Yesus dan berkata, mengapa murid melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Belum ya? Kalau mau dimatiin aja. Perintah Allah dan adat istiadat. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi.
Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Tuhan Yesus dan berkata, mengapa murid melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada mereka, mengapa kamu melanggar perintah Allah dan adat istiadat nenek moyangmu? Sebab malah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayah atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada beberapa atau kepada ibunya, bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hei orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang dinajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Tuhan Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta dan menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Tuhan Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut dan lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Mati lagi. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami juga terus belajar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman melekat di dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam pertolongan Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Handphone Bu Gembala, Pak Gembala tolong deketin karena mic dari situ, Pak. Ya, shalom. Kedengaran Dipo? Dengar Pak, udah Pak.
Ya, malam hari ini kita mau belajar sesuatu yang baru. Ada kata coram deo, yaitu bahasa Latin. Coram deo berarti beberapa hal, yaitu penyembahan yang berpusat pada Kristus Tuhan kita, atau tinggal di dalam hadirat Tuhan, living in the presence of God. Yang kedua, coram deo berarti juga hidup dalam otoritas Tuhan Yesus, living in under the authority of God, taat pada firman Tuhan Yesus. Yang ketiga, coram deo juga berarti hidup saya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus, living the glory of God. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, inilah tujuan hidup kita semua, agar kita berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia Tuhan yang kekal dan kita akan masuk ke dalam kekekalan. Tinggal di hadirat Tuhan itu berarti dalam setiap aktivitas kegiatan kita selalu melibatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam kegiatan kita. Baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam perjalanan, dalam seluruh kehidupan kita, biar kita semua berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Tanpa Tuhan Yesus, kita pasti akan binasa. Tanpa Tuhan Yesus, kita pasti akan gagal. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatu dan memperoleh hasil yang maksimal. Untuk itu, saudara, ketika kita dimuridkan oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Roh Kudus, kita semakin mengenal, mengerti akan rancangan-rancangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita selalu ada di dalam hadirat-Nya, di dalam doa, di dalam membaca firman, di dalam melakukan firman. Coram deo yang kedua adalah hidup dalam otoritas Tuhan Yesus. Segala yang kita lakukan harusnya mengikuti otoritas Tuhan Yesus. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kita. Dan Tuhan Yesus menetapkan hari depan kita yang penuh dengan pengharapan. Mari taruh hidup kita di tangan Tuhan Yesus yang ajaib itu. Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita, di dalam masa depan kita. Biar otoritas Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Biar kita berserah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang Tuhan Yesus lakukan, pasti yang terbaik untuk hari depan kita. Biar kita percayakan hidup kita di dalam otoritas Tuhan Yesus, bukan di dalam rancangan-rancangan kita. Sebab setingginya langit di atas bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan daripada rancangan kita. Sebabnya kita bersyukur karena Tuhan mau membimbing kita, menuntun kita, menyiapkan hari depan yang penuh dengan harapan. Anak-anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta kalau sejak awal kita mau berserah kepada Tuhan Yesus. Biar anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang berserah kepada Tuhan Yesus. Menanti-nantikan Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Yang ketiga, coram deo juga berarti hidup saya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita diciptakan hanya untuk kemuliaan Dia. Dan ternyata ketika kita memuliakan Dia, kita pun ikut dimuliakan di dalamnya. Biarlah kita selalu memuliakan Tuhan Yesus. Baik dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita memikirkan hal-hal untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita seperti Yohanes Pembaptis berkata, biarlah Dia semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Biar Tuhan Yesus terus bertambah-tambah dalam hidup kita, dan kita berkurang-kurang. Sebab di dalam Tuhan Yesus kita pun akan menjadi besar. Coram deo juga akan mendorong hidup kita untuk berintegritas. Kita mau seperti Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati, punya komitmen yang kuat, punya tekad yang kuat, punya rancangan-rancangan yang hebat itu. Biarlah Tuhan mendorong kita untuk menjadi pelayan-pelayan anak-anak yang berintegritas, anak-anak yang punya kualitas,
anak-anak yang seperti Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang besar. Dengan Koram Deo kita juga melakukan ibadah-ibadah dan doa-doa yang sungguh-sungguh serta membagikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Biar dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita, dalam doa kita semakin sungguh-sungguh, semakin berkualitas, semakin militan, semakin setia, semakin sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kita juga akan membagikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun mereka belum percaya pada Tuhan Yesus, tetapi mereka bisa melihat Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati ada juga di dalam hidup kita. Biarlah kita membagikan kabar baik itu kepada dunia dan sekeliling kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau Kota Bekasi hari-hari ini juga aman-aman saja, baik-baik saja, terhindar dari cuaca ekstrim, itu karena juga memakai kita untuk berdoa buat Bekasi. Kalau Indonesia hari-hari ini juga baik-baik saja, walaupun kabar-kabar tidak baik juga banyak di mana, tetapi Tuhan mendengar doa-doa kita, syafaat kita. Tuhan Yesus melihat ibadah-ibadah kita yang sungguh-sungguh, dan Tuhan Yesus membela anak-anaknya, sehingga kota kita, bangsa kita, menjadi juga bangsa yang diberkati. Biarlah melalui pemuritan ini kita semakin dewasa mengenal Tuhan Yesus, kita semakin berintegritas, kita semakin bersungguh-sungguh, kita semakin dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Mari kita terus melaksanakan pemuritan, karena inilah perintah Tuhan Yesus, amanat agung Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membela bangsa ini, dan bangsa ini pun akan mendapat lawatan daripada Tuhan Yesus. Kita percaya dalam doa kita akan terjadi penuaian jiwa-jiwa, pertobatan yang luar biasa di seluruh daerah Indonesia, dan mereka semua akan diselamatkan. Jutaan orang akan terima Tuhan Yesus karena banyak orang percaya yang berdoa, banyak para penginjil, banyak pemberita Injil, banyak gereja Tuhan yang memberitakan kabar baik kepada dunia ini. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan. Silakan Ibu Haryawati membacakan doa persembahan. Ya. Mari kita berdoa persembahan bersama-sama. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi benih yang bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Kita angkat pujian membawa persembahan kita. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu masuk menghadap-Nya, sujud menyembah kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, perhiaskan kekudusan dan juga pujian. Bila pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadap-Nya, sujud menyembah kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan dan juga pujian. Sekali lagi beri pada Tuhan.
Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, perhiaskan kekudusan dan juga pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, perhiaskan kekudusan dan juga pujian. Sekali lagi sujud menyembah kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, perhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Berkati persembahan kami ya Tuhan Yesus, berapapun yang kami bawa kepadamu, biar itu bagaikan 5 roti dan 2 ikan yang dapat memberi makan 5.000 orang dan menjadi berkat. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Silakan Dipo berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang bersyukur untuk pemuritan pada malam hari ini. Untuk setiap kami yang telah hadir dan mengikuti dengan setia pemuritan sebulan sekali, kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, memberkati kami, dan kami percaya kami semakin diubahkan oleh Tuhan, lebih dalam lagi mengenal kasih karunia Tuhan, dan lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan. Bahkan kami bisa diutus untuk menjadi orang-orang yang memuridkan banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, sehingga banyak orang diselamatkan dan kerajaan sorga bisa dipenuhi oleh orang-orang yang diselamatkan. Yang berdoa untuk jemaat GBHT Kudus, kiranya diberikan kerendahan hati dan hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus, dan kami benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami juga bisa menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan dan memuridkan banyak orang. Kami berdoa juga bersyukur untuk kesehatan dan kesembuhan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya di saat kami sakit, apapun kondisi kami, Tuhan selalu bersama kami dan menemani kami hingga pada saatnya kami sembuh dan sehat. Kami juga percaya Tuhan yang akan memberkati kami senantiasa sebagai orang-orang utusan Tuhan Yesus. Kami tidak dibiarkannya jatuh dan tergeletak, tidak dibiarkannya sakit dan sengsara, tapi kami diperlengkapi dengan kesehatan yang sempurna untuk bisa memberitakan Injil Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami, dan kami mengusir setiap roh-roh jahat yang mencoba menguasai kesehatan kami, menguasai roh jiwa dan tubuh kami, yang bersati mematahkan, menghancurkan kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penghulu-penghulu di udara yang gelap yang menguasai kesehatan kami hancurkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami sembuh dan sehat, dan Tuhan memberkati kami, keluarga kami, seluruh jemaat GBHT Kudus dalam perlindungan Tuhan dan kesehatan yang sempurna. Kami percaya juga Tuhan memberkati keuangan kami. Kami percaya juga Tuhan Yesus memberkati kami, keuangan kami senantiasa. Apa yang kami butuhkan, Tuhan Yesus pasti memberikannya tepat pada waktunya. Mujizat Tuhan pasti nyata dalam hidup kami. Yang percaya Tuhan Yesus juga memberkati persepuluhan kami, ketaatan kami, dan kami percaya setiap ketaatan yang kami lakukan tidak ada yang sia-sia, bahkan kami akan menuai dengan luar biasa sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk GBHT Kudus, gedung gereja, biar tidak ada kerusakan, biar Tuhan yang perbaiki semua yang harus diperbaiki, untuk peralatan, untuk apapun, amenity, dan juga seluruh
keperluan gereja, Tuhan yang akan memberkatinya dan memulihkannya. Tuhan Yesus juga akan memberikan sertifikat tanah gereja dan juga izin gereja tepat pada waktunya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah mendirikan, Tuhan pasti mengkokohkannya. Dan kami sangat amat percaya mujizat pasti terjadi. GBHT Kudus, sertifikat tanah gereja dan izin gereja akan segera keluar dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang membagikan sharing firman Tuhan, yaitu memberkati kesehatan Bapak Gembala dari ujung rambut hingga ujung kaki. Setiap sakit apapun dalam tubuh Pak Gembala, kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Disembuhkan, dipulihkan oleh biru-biru Tuhan Yesus. Pak Gembala telah sembuh dan sehat. Yang berdoa juga untuk Ibu Gembala, juga dalam kesehatan yang sempurna, tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Tutup bungkus juga seluruh keluarganya, keluarga besar. Kami berdoa juga untuk semua pelayan firman yang ada di GBHT Kudus, dari semua divisi, bahkan di Ibadah Raya, yang percaya Tuhan akan memberikan pewahyuan yang daripada Bapa di surga, sehingga setiap firman yang disampaikan benar-benar dari hatinya Tuhan, dan kami mau mempraktekannya, melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami bersatu juga berdoa untuk jemaat GBHT Kudus kiranya menjadi jemaat yang militan, jemaat yang kuat, jemaat yang saling mendukung satu dengan yang lain, jemaat yang disiplin dan takut akan Tuhan Yesus serta menjauhi kejahatan. Yang berdoa biarlah kami sebagai murid-murid Kristus di GBHT Kudus benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan menghidupi setiap firman yang ada, sehingga kami benar-benar hatinya, pikirannya, seluruh hidup kami kuat dalam mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami. Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami. Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami. Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kita katakan doa Yabes, kiranya Bapa memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Bapa menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya, silakan dipoto. Ya, shalom semua. Mohon dibuka videonya sebentar untuk kita bisa laporan ibadah. Ibu Roni bisa, Marica bisa dibuka. Ya. Dibukanya yang mana ya? Nggak tahu. Yang gambar video. Ya gambar video ya Pak. Yang Yang ada bawah ya, bawah kiri, Tante. dipencet. Bawah Yang kiri ini yang gambar video dipencet. aku tahu pencet. Samping mic, Tante. Samping mic persis. Itu kan mic dipencet-pencet sampingnya, Tante. Sampingnya. Nah, itu malah ke-mute sekarang. Coba aku bantu ya, sebentar Tante ya. Oke, sebentar. Dibuka di... Shalom Bu Marice. Sudah kelihatan. Shalom Bu Sumarsi. Shalom Bapak. Shalom Bapak. Ibu. Ya, shalom. Shalom Bopo. Shalom Dinautris. Shalom Pak Hadi, Bu Arya. Ya. Oke, Bro Dennis bisa dibuka videonya, ditutup lagi. Oh, semua. Bro Dennis dibuka videonya. Marica belum ya? Marica. Belum Belum bisa. belum bisa Pak. Oh Iya, ya. nggak apa-apa dah. Oke, Kan di gereja aja ya. satu, Nggak ada yang mana. 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus juru selamat, penebus kita semua, penyembuh kita. Ya, shalom, shalom, Shalom semuanya. shalom. God bless you. Sampai jumpa. Haleluya.